selamat pagi. Assalamualaikum. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, kita mulai saja. Sebelumnya, saya mengingatkan untuk mengisi daftar hadir di Google Classroom seperti biasa yang sudah saya taruh di Google Classroom. Sebelum kita mulai, kita awali dengan sesuatu hal yang baik. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang mau pimpin doa siapa? Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih, Syifa. Kemudian saya mengingatkan juga kamu harus selalu patuhi protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menjaga jarak. Kemudian yang terakhir, kamu mengikuti aturan K3, keselamatan dan kesehatan kerja, selama nanti praktikum mandiri di rumah. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini apa, Bu? Tujuan pembelajarannya untuk dimensi pengetahuan. Jadi hari ini setelah berdiskusi, kamu dapat menganalisis aplikasi pengolah presentasi yang bagus dan menarik untuk membuat rencana usaha kerajinan. Kalau minggu lalu, kamu kan menentukan aplikasinya. Nah, hari ini kamu menganalisis aplikasi pengolah presentasi yang bagus dan menarik untuk membuat rencana usaha kerajinan itu seperti apa. Ya, kemudian setelah berdiskusi ya, nanti kamu dapat menyimpulkan aplikasi pengolah presentasi yang bagus dan menarik untuk membuat rencana usaha kerajinan itu seperti apa. Ya, kalau tadi itu menganalisis, setelah menganalisis kamu bisa menyimpulkan seperti itu. Nah, untuk dimensi keterampilannya, jadi nanti hari ini ya, kamu dengan laptop, smartphone, atau tab atau perangkat yang kamu punya, yang sudah kamu install tadi, yang saya tanya di awal ya, kamu dapat membuat aplikasi pengolah presentasi untuk menyusun rencana usaha kerajinan dengan penuh antusias dan bertanggung jawab. Kemudian dengan laptop atau smartphone atau perangkat yang kamu punya, yang sudah kamu install aplikasinya, peserta didik atau kamu dapat menyajikan rencana usaha kerajinan dengan penuh antusias dan bertanggung jawab. Manfaat hari ini itu pembelajaran apa? Ada yang mau menyampaikan dari tujuannya tadi? Menurut kamu kira-kira apa? Menurut Kalila dari tujuan tadi yang udah Ibu sampaikan, manfaat kali ini tuh apa? Manfaatnya kita jadi lebih tahu bagaimana membuat presentasi yang menarik, yang lebih kreatif lagi. Itu aja, Bu. Oke, baik. Terima kasih Kalila. Oke, baik. Jadi ya, manfaatnya kira-kira apa ya, Bu ya? Kalau misalnya sekarang ini profesi apapun ya, hampir semuanya, walaupun tidak semua ya, hampir semuanya itu tidak lepas dengan yang namanya kita sebagai presentator. Kemudian kita menyajikan presentasi seperti itu. Kemudian manfaatnya itu apa sih? Nah, aplikasi yang kamu gunakan itu, kayak misalnya kemarin yang sudah dipilih Canva, PowerPoint dan aplikasi-aplikasi yang lain itu membantu tools ya, membantu kamu untuk memudahkan kamu sebagai presenter untuk menyajikan ide atau gagasan seperti itu. Kemudian apalagi kira-kira materi yang kamu sampaikan, ide dan gagasan itu jadi tersusun rapih. Kemudian tadi seperti yang disampaikan sama Kalila, seperti yang disampaikan sama Yosep ya, dia itu tampilannya jadi lebih menarik, audiens jadi lebih tertarik ya. Kemudian apalagi kira-kira? Nah, ketika orang melihat ide atau gagasan yang kamu sampaikan, khususnya di pelajaran saya itu kan rencana usaha, orang jadi mudah memahaminya. Nah, sekarang manfaat di dalam bisnis itu apa ya kira-kira? Nah, di dalam bisnis ya, kalau misalnya aplikasi presentasi ini kemudian kamu sebagai presenter ini menginformasikan pesan bisnis kepada audiens ya. Kemudian bisa juga untuk menyentuh emosi audiens sehingga tertarik ya dengan bisnis yang kita buat, yang kita bangun seperti itu. Kemudian apalagi memotivasi audiens sehingga mereka bisa bertindak, oh saya mau bekerja sama nih dengan usahanya Syifa misalnya. Saya mau bekerja sama dengan usahanya Najwa. Nah, seperti itu. Kira-kira itu manfaat. Sampai sini? Ya, ada yang mau ditanyakan tidak? Jelas yang saya sampaikan tujuannya, manfaatnya? Oke, baik. Terima kasih Faris sudah respon. Nah, seperti biasa akan ada soal pretest dari saya. Ya, kalau kemarin pakai Quizizz, sekarang saya coba pakai Google Form. Nanti linknya saya berikan di chat Google Meet. Ya, waktu pekerjaan sekitar 4-5 menit. Ya, silakan dikerjakan.
sudah jam 8.53 sambil hari ini kamu bersama dari tujuan pembelajaran tadi ya, sudah disampaikan terus sudah disampaikan Kalila dan Yosef tadi. Jadi hari ini kamu bersama rekan-rekan kamu yang satu tim itu yang sudah terbentuk sebelumnya, kamu diskusikan bagaimana membuat presentasi yang menarik sesuai dengan tahapan rencana usaha. Jadi teknisnya gimana Bu? Teknisnya nanti saya memberikan beberapa contoh rencana usaha punya kakak kelas kamu yang sebelumnya, ada juga rencana usaha yang saya ambil dari beberapa referensi ya. Nah, kamu amati dari beberapa rencana usaha yang saya berikan itu, kemudian kamu analisis ya. Setelah kamu amati, kamu analisis dari 3 rencana usaha nanti yang saya berikan ya. Kamu analisis yang pertama dari ketiganya itu presentasi yang menarik dan mudah dipahami itu seperti apa. Kemudian tahapan rencana usaha yang lengkap itu ada apa saja? Apakah ketiganya sudah sesuai dengan tahapan rencana usaha yang sudah kita pelajari di KD 3.1 ataukah belum? Kemudian apakah presentasinya sudah menarik dan mudah dipahami atau belum? Nanti kamu diskusikan tuh sama teman-teman kamu dalam satu kelompoknya ya. Presentasi menarik dan mudah dipahami itu seperti apa sih? Kemudian tahapan rencana usaha yang sesuai yang sudah dipelajari itu ada apa saja sih? Oke ya. Nah, silakan kamu amati rencana usaha kakak kelasmu di tahun lalu dan contoh rencana usaha lain. Nih ya. Ini ada contoh pertama. Terlihat layar saya? Kelihatan, Bu. Oke, baik. Ini contoh yang pertama. Saya coba perbesar biar kamu kelihatan. Ini Sanos namanya. Ini ada gagasan kreatif bisnis. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian kamu juga silakan lihat dan amati. Ini contoh yang kedua. Nah, ini namanya Dujak, dimsum rujak. Jadi ini tampilannya seperti ini. Kemudian ini what is Dujak. Nah, ini strategi pemasarannya. Yang tadi itu bagian deskripsi usaha ya. Kemudian ini strategi pemasarannya. Ini kesimpulannya. Nah, ini punya kakak kelas kamu di contoh yang kedua. Saya coba share di contoh yang selanjutnya. Contoh yang ketiga. Namanya Rakupal. Nah, ini ulasan deskripsi bisnis. Kemudian ini juga masih bagian ulasan deskripsi bisnisnya. Visi dan misi. Selanjutnya strategi pemasaran. Kemudian ini SWOT-nya, strength, weakness, opportunity, sama threats-nya. Ya, kamu diskusikan dengan kelompok kamu yang sudah dibagi sebelumnya. Bagaimana membuat presentasi yang menarik sesuai dengan tahapan dalam membuat rencana usaha kerajinan itu seperti apa. Nah, nanti perwakilan kelompok kamu menyajikan hasil diskusi. Nah, seperti yang saya bilang, kalau minggu lalu kan 1 orang, nanti 2 orang pilih temannya untuk menyajikan hasil diskusi ya. Ini tidak saya tutup, cukup off cam saja kamu. Saya kasih waktu sekitar 5-10 menit, 7 menit kali ya, 7 menit diskusi di grup WhatsApp. Kemudian kembali ke Google Meet. Nanti kamu on cam aja ya kalau gitu. Saya kasih waktu 6 menit, berarti kamu balik lagi jam 9.12. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita mulai diskusinya. Silakan kalian berdiskusi terlebih dahulu. Nanti balik lagi jam 9.12. Silakan. Audio Jungle. Jam 9.12, silakan kembali lagi ke tempatnya. Kameranya boleh dinyalakan. Terima kasih Adiba, Levia, Yanita. Yang lain silakan diaktifkan kameranya. Oke, baik. Kalau gitu langsung saja ya. Siap-siap. Silakan kelompok 3 sampaikan yang hasil diskusi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin menjelaskan cara membuat PowerPoint yang menarik. Itu kita harus meminimalkan jumlah slide-nya. Jadi slide-nya nggak terlalu banyak, tapi setiap slide-nya itu isinya berbobot. Yang kedua, fontnya mudah dibaca. Yang ketiga, teksnya dibuat sederhana dengan kalimat yang singkat, tapi jelas dan mudah dipahami oleh audiens, quick atau table. Itu Bu dari saya. Oke, baik. Dilanjutkan silakan. Iya, saya Silakan. lanjutkan. Jadi hasil dari pembahasan dari kelompok saya ada 7 tahapan dalam menyusun rencana usaha. Yang pertama dimulai dengan ulasan deskripsi bisnis. Jadi bisnis itu dideskripsikan ada apa saja atau ada info apa aja. Lalu dilanjut dengan strategi pemasaran. Strategi pemasarannya targetnya untuk siapa dan bagaimana ke depannya. Lalu ada ketiga ada analisa pesaing dan peluang usaha. Keempat dilanjut dengan rencana desain dan pengembangan. Dan dilanjut dengan kelima rencana operasional dan manajemen. Lalu disambung dengan pembiayaan apa saja yang terdapat di situ. Lalu diakhiri dengan kesimpulan dan bisa juga ditambahkan dengan quotes. Ya, Bu. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3, terutama buat Faris dan Wildan yang sudah mencoba menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih kelompok 3. Oke, jadi pengertian dan kriteria presentasi menarik itu seperti apa sih? Tadi yang sudah disampaikan sama teman-temannya. Jadi presentasi menarik itu berisikan slide presentasi sederhana yang mudah dipahami. Tadi sudah disebutkan ya, hampir semuanya benar ya. Dalam pembuatannya itu dia hanya memasukkan sedikit slide, tapi penjelasannya itu berbobot. Tadi tuh kelompok 3 ya yang menyampaikan ini ya. Kemudian presentasi yang menarik itu hanya berfokus pada satu gagasan utama. Pada menyusun rencana usaha itu ada apa saja? Yang pertama, ulasan deskripsi bisnis, betul tadi keduanya sudah menyampaikan. Kemudian yang kedua, strategi pemasaran, betul sekali. Kemudian analisa pesaing dan peluang usaha. Kemudian rencana desain dan pengembangan. Ya, kemudian rencana operasional dan manajemen. Selanjutnya pembiayaan dan kesimpulan usaha. Kemudian nanti di sini ada LK. Deadline-nya itu hari Rabu. Ya. Walaupun ini tugas kelompok, silakan kalian kan kerjakan dan kirim secara individu, ya diskusikan bersama teman-teman kamu. Nah, jangan lupa di sini juga ada post test dari saya. Wah, ada yang udah kerja. Oke, sip. Sebelum Adrian silakan. Adrian, kesimpulan hari ini apa? Suara saya terdengar tidak, Bu? Terdengar. Oke, untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini, kita semua telah mengetahui konsep-konsep atau hal apa saja yang penting dalam isi dalam PowerPoint atau konteks apa saja yang bisa dibahas di dalam PowerPoint. Dan pada hari ini juga kita telah mengetahui 7 konsep usaha yang harus kita lakukan jika kita ingin membuat sebuah PPT atau informasi mengenai hal-hal yang ingin kita lakukan saat ingin melakukan usaha. Sekian, terima kasih, Bu. Adakah yang kalian kurang pahami? Atau adakah yang mau kalian berikan masukan ke saya? Cukup? Kalau cukup kasih jempol. Sama senyuman yang manis. Setelah PTS, kita langsung masuk ke pertemuan yang ketiga di KD 3.2. Nanti kamu di pertemuan yang setelah PTS itu, kan sudah jadi semuanya tuh rencana usahanya. Sudah sesuai 7 bagiannya. Nah, nanti kamu menilai antar teman. Jadi quotes of the day, berusahalah dengan keras bukan untuk sukses tetapi untuk menjadi lebih berharga. Semangat pekan depan untuk PTS-nya. Rafid silakan pimpin doa. Rafid? Ya, Bu, baik, Bu. Speakernya bisa nggak? Oke, silakan. Baik, teman-teman, setelah kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Raffi. Terima kasih semuanya untuk hari ini.
Mudah-mudahan bisa lancar PTS-nya di pekan depan. Kemudian setelah PTS kita ketemu lagi untuk materi seperti yang tadi saya sampaikan ya, sampai di minggu sebelumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kalian luar biasa sudah bisa hadir hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live semuanya. Dadah, boleh live. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.